Halo sahabat Bitter, pertama kali bertemu dengan Miss Dwi di perdana tayang bincang-bincangnya Caster. Dan hari ini kita punya tema yang luar biasa terkait dengan gejolak sebuah perjuangan. Ada di sebelah saya sudah hadir bintang tamu, tapi nanti ya kita bahas siapa bintang tamunya dan mau ngapain di hari ini di sini bersama saya. Caster, teman-teman mungkin tahu di sini salah satu ekskul favorit yang ada di Sekolah Tridaya Tunas Bangsa itu adalah Caster, dan Caster ini mewadahi semua aktivitas yang berbau broadcasting, dan teman-teman di sini dilatih life skillnya dalam berbagai hal. Pertama terkait public speakingnya, kemudian kedua terkait dengan IT-nya. Nih di depan saya ini ada teman-teman yang sedang menyimak, kemudian belajar bagaimana mengoperasikan IT ketika sedang tayang, kemudian ada yang menjadi produsernya, dan bagaimana mengelola sebuah acara. Dan salah satu acara yang sedang berlangsung saat ini dan perdana tayang langsung bersama kepala sekolahnya adalah Bitter, Bincang Caster. Dan ada apa hari ini? Kita tunggu sebentar lagi. Halo, kenalin, aku Katalina Azara. Kali ini kita akan mereview satu sekolah yang memiliki sistem pembelajaran terbaik, juga ramah, unggul, dan berkarakter. Penasaran kan? Ayo ikut aku. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kelas. Selain ruang kelas yang bersih dan nyaman, pembelajaran yang seru dan menyenangkan merupakan ciri khas sekolah ini. Adanya ice breaking di saat pembelajaran membuat siswa senantiasa antusias dan tidak mudah jeli. Dengan menggunakan sistem pendekatan individu, guru akan berperan sebagai teman bagi para siswa, sehingga siswa tidak akan lagi canggung untuk bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya. Sekolah ini tidak hanya membimbing sampai lulus SMA, tetapi juga membantu para siswa untuk dapat masuk perguruan tinggi impiannya melalui program Career Development. Dengan masuknya SMA Tridaya, artinya kalian sudah mendapatkan bonus bimbel, yang di dalamnya sudah terdapat jadwal soal, responsi, bahkan tryout. Selama bersekolah di SMA Tridaya, kalian juga bakal dapat banyak pengalaman untuk mengasah life skill kalian. Terdapat berbagai eskul keren di SMA Tridaya dengan fasilitas dan sarana yang lengkap untuk mendukung dan meningkatkan kompetensi kamu dalam berbagai bidang. Sehingga tunas-tunas bangsa siap menghadapi tantangan abad 21 sesuai minat dan bakatnya. Wow, gimana? Keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Pilih sekolah terbaik untuk masa depan kalian. Kembali lagi dengan Miss Dwi di Bitter, bincangnya Caster, dan kita akan berbincang hari ini. Tadi saya sebutkan di awal, tema kita hari ini adalah gejolak perjuangan remaja. Wih, gaya banget deh pakai gejolak ya. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang remaja. Sebenarnya saya juga masih remaja, teman-teman. Jangan ketawa yang ada di sini. Jadi saya ditemenin oleh seorang remaja. Kalau kita bahas tentang masa remaja, ini masanya yang gimana ya, disebut masa transisi yang luar biasa ya, dimana anak-anak remaja emosinya masih naik turun. Ada saatnya mereka ingin mencari jati diri, ada saatnya mereka membangkang, ada saatnya mereka sangat produktif, dan gejolak itu muncul di fase-fase dari jenjang SMP ke SMA.
dan tentu saja ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dan hari ini kita akan bicara tentang gejolak itu dan bagaimana gejolak itu dapat membawa kita kepada kesuksesan di masa depan. Nah, bintang tamu saya hari ini, kita sebut bintang tamu ya, remaja setelah saya hari ini yang duduk di kursi ini, seorang cowok. Cakep nggak kamu? Cakep nggak? Mau dibilang cakep atau enggak? Boleh. Cowok cakep di sebelah saya ini adalah, ada namanya mantan murid nggak ya? Alumni ya, nggak mau dibilangin mantan murid ya. Jadi beliau ini adalah, beliau ya. Beliau ini adalah alumni angkatan pertama di SMA Tridaya Tunas Bangsa. Namanya adalah Kak Naufan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Naufan. Jadi hari ini teman-teman, kalau tadi kata produser acaranya, Bitter itu misinya adalah sweet talk, ada bicara yang manis ya, deep talk juga mungkin ya, bicara yang paling dalam juga dari hati ke hati. Nah hari ini coba kita akan bicara, tadi yang saya katakan temanya adalah gejolak perjuangan remaja. Kita mungkin tidak hanya bicara dari yang manisnya ya, dari luka-luka yang pernah terjadi, coba kita angkat juga ya. Nah Kak Novan ini adalah angkatan pertama. Teman-teman, cerita sedikit tentang SMA Tridaya Tunas Bangsa. SMA Tridaya Tunas Bangsa itu didirikan sekitar tahun 2020 ya, 2020. Dan pada saat tahun 2020 itu SMA Tridaya itu belum ada wujud gedungnya ya, belum ada. Dan Kak Novan ini adalah saksi hidupnya. Aduh ya, dia angkatan pertama yang masuk di 2020, dan pada saat itu kita masih meminjam satu gedung di bimbingan belajar Tridaya. Jadi belum ada memang gedungnya gitu ya. Nah, apa yang kita akan bicarakan saat ini? Nah, Kak Novan ada ya. Jadi kalau kita pahami ya, jarang loh orang ada yang mau ke sekolah yang nggak kelihatan gedungnya, betul nggak? Ya, jadi misalnya teman-teman ya, teman-teman pengen sekolah, pasti ngelihat dulu sekolahnya, betul ya? Ngelihat dulu mana sih tempatnya, mana ruang OSISnya, mana ruang kelasnya gitu ya. Nah, Kak Novan ini tidak melihat itu dulu gitu ya. Nah, kita akan coba tanya gitu ya, gejolak hatinya saat itu ada. Boleh nggak Kak Novan berceritain, kok panggil Kak terus sih gue? Boleh nggak Novan ceritain sama teman-teman Bitter yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, gimana sih perasaannya pada saat masuk ke SMA Tridaya yang nggak ada wujudnya? Awalnya sih masuk di sini kayak nggak tahu gitu ada Tridaya tuh punya sekolah, justru sampai SMA kan Tridaya itu dulu tuh tahu cuman PGTK doang, SMP sama SMA-nya nggak ada. Terus sempet ditawarin juga karena kan awal-awal juga, terus gimana nggak tahu lah bentuknya kayak gimana gitu. Jadi yang tahu tuh hanya nama Tridayanya aja gitu, karena mungkin nama Tridayanya aja. Oh, Tridaya tuh kan kalau misalkan di Bandung itu kan Bandung Cimahi sama aja, itu terkenal tuh kan kalau bimbel tuh salah satunya Tridaya gitu kan. Jadi ini SMA Tridaya itu yang apa sih, yang bimbel Tridaya itu bukan, katanya iya. Terus aku pun yang rekomendasi siapa waktu dari itu? ayah waktu itu. Dulu aku nggak tahu kalau ada sekolah Tridaya ini tuh, terus tempatnya di mana kayak gimana tuh jadi pertanyaan gitu, gedung sekolahnya di kayak gimana, tempatnya di mana, katanya di dekat pasar atas. Tapi dipikir-pikir sebelah mana pasar atasnya. Terus setelah lama-lama ternyata baru tahu kalau aku tuh bakal daftar ke Tridaya dengan angkatan pertama kayak gitu. Dan awalnya kayak, beneran itu angkatan pertama gedungnya aja gak ada. Terus kegiatan biasa kalau aku lihat mau ikut kegiatan atau mau termasuk sekolah tuh kan ngelihat biasa kegiatan sekolahnya apa kayak gimana, itu dicari-cari tuh udah gak ada gitu. Jadi oh ya sih ini mah angkatan pertama. Awalnya sih ya justru bingung sendiri gitu. Perasaannya bingung. Iya, bingung aja gitu. Mau sekolah tapi ini nggak tahu sekolahnya di mana aja, nggak tahu gitu. Oke, jadi memutuskan untuk ke SMA Tridaya itu berarti bukan murni dari Novan ya? Iya. Sobat bisa diceritain nggak? Maksudnya?
bertentangan dengan orang tua atau apa, pernah nggak mau nggak? Ya sempat sempat gak mau. Cuman di apa ya, diyakinin tuh kayak kalau misalkan aku nggak di Tridaya, karena kan program di Tridaya itu kan salah satunya dari bimbelnya juga itu ada nanti di akhirnya tuh. Karena kan untuk kondisi kelas 10 terus nanti di kelas 12-nya butuh bimbel. Kalau misalkan di Tridaya itu udah sepaket sama bimbelnya istilahnya gitu, udah ada intensifnya sendiri dari sekolahnya. Bukan dari bimbel, dari sekolahnya masuk ke programnya. Terus kebetulan waktu juga kan angkatan pertama dan beasiswa tuh kan dibuka dari SMA Tridaya itu. Terus alhamdulillah aku dapat juga kan di sini. Jadi secara biaya mungkin nggak terlalu besar untuk misalkan dibandingin dengan sekolah-sekolah swasta lainnya. Jadi kayak ya akhirnya pilih ke Tridaya tuh dengan Bismillah aja segala jalannya. pertimbangannya ya udah kepilih ke Tridaya. Secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih nih sama Nopan ya, di angkatan pertama yang jadi teman-teman kalau paham tentang Tridaya, Tridaya itu SMA Tridaya mungkin didirikan tahun 2020 ya. Tapi sebenarnya SMA Tridaya sendiri ada dalam satu wadah yayasan, namanya Yayasan Bangun Tunas Bangsa, dan ada satu wadah yang kita sebut dengan Tridaya Group. Nah, Tridaya sendiri berdiri sudah 32 tahun teman-teman. Jadi kalau SMA-nya 3 tahun, Tridayanya sendiri udah 32 tahun. Di dalamnya itu ada bimbel, ada biro psikologinya, dan ada sekolah formalnya gitu ya. Dan landasan Novan memilih SMA Tridaya adalah kepercayaannya kepada nama Tridayanya. Insya Allah memang nama Tridaya, saya nggak tahu nih nanti ya kedepannya Novan kayak gimana setelah itu. Nah, jadi tadi ngomong tentang, jadi sebenarnya kamu ragu-ragu ya awalnya masuk sini. Ragu. Dan semuanya sebenarnya pushnya dari ayah ya. Iya. Oke, pushnya dari ayah. Boleh saya tahu nggak awal-awal di Tridaya gitu ya? Seperti apa perasaannya? Kan sebenarnya jiwamu tuh setengah mau, setengah enggak gitu. Betul ya? Nah, pas sudah masuk gitu, gimana tuh perasaannya? Pas awalnya kan MPLS itu online waktu itu, kondisinya lagi pandemi segala macam, nggak boleh kemana-mana, jadi MPLS itu online. Dan pertama tuh kaget dengan jumlah muridnya yang aku kira kayak mungkin berapa ya, kayak puluhan lah gitu, ternyata ya hanya belasan gitu. Terus ya gimana pun karena aku udah milih di situ, terus kayak ya udah bismillah aja gitu kan, nggak tahu kedepannya gimana. Akhirnya dijalanin ternyata justru kayak banyak kemudahannya gitu di sekolah di situ yang nggak aku expect, nggak aku kira awalnya. Kayak emang kalau misalkan belajar online tuh itu kan susah ya dibandingin di kelas gitu, tapi di luar itu ada jam tambahannya untuk repetisi waktu itu, untuk pengulangan segala macam. Jadi justru kayak awalnya kaget, tapi pas dijalanin kayak oh ternyata ya aman-aman aja gitu. Justru aku ngerasa kayak dapat lebih gitu dibandingin kalau misalkan aku nggak sekolah di sini, kayaknya aku nggak akan dapat ini. Aku ngerasa Jumlah siswa sedikit jadi kayak private aja ya? iya, jadi justru kayak private aja gitu sekolahnya. Oke deh, jadi dengan jumlah siswa, nah ini teman-temannya, jadi waktu awal SMA Tridaya ada itu hanya ada 12 siswanya ya? 12. Hanya ada 12 siswanya, dan kita angkatan pertama saat itu. Tetapi memang kita adalah lembaga pendidikan yang pertama, sistem online-nya itu keren banget, betul ya? Jadi waktu pandemi 2020, begitu kamu masuk itu pandemi Pas ya? masuk banget langsung. Pas masuk banget itu pandemi dan lockdown di mana-mana ya. Jadi emang apa sih namanya? PSBB. Ya itulah pokoknya, kita nggak bisa kemana-mana. Parno mau keluar juga gitu ya. Tapi di satu sisi banyak sekali teman-teman yang di luar sana yang nggak dapat pendidikan bahkan ya. Jadi lebih banyak dengan tugas, belajar di rumah gitu ya. Jadi Zoom juga belum tenar saat itu, apalagi Jimit dan lain sebagainya. Tapi kita pada saat itu hampir setiap hari masih tetap belajar ya. Bahkan tiap hari, bukan hampir tiap hari ya. Tiap hari belajar dan tetap fun ya kita belajar. Nah, inilah jadi memang pada saat itu langkah awal Tridaya membuktikan sama kamu bahwa walaupun kami baru, SMA Tridaya baru, nggak abal-abal ya. Jadi tidak hanya membawa nama Tridayanya, tetapi kualitasnya juga memang kita buktikan di sana. Oke ya. Ini masih panjang teman-teman ceritanya, tapi kita potong dulu aja ya setelah iklan berikut ini.
Kami, anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Yang terlahir unik dan tumbuh berbeda. Terus, kenapa kita masih aja disamain? Kelebihanku adalah takdirku. Aku nggak bisa milih, apalagi dipaksa. Rangkulah, bimbinglah kami dengan kehangatan dan kasih sayang. Sukses bukanlah perkara jabatan, profesi, atau banyaknya materi belaka. Sukses juga bukan cuma buat anak IPA. Tapi sukses adalah di saat kita bisa menjadi pahlawan. Pahlawan yang dengan kemampuan dan kelebihannya dapat berguna bagi sesama. Dan kita semua bisa jadi pahlawan. Karena kita pasti punya kelebihan. Kembali lagi dengan Miss Dwi di Bitter, we talk about sweet talk. Itu ya tagline-nya benar ya? Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut perbincangan dengan Novan, ada beberapa informasi yang mungkin saya ingin sampaikan terkait dengan agenda terdekat dari Sekolah Tridaya Tunas Bangsa. Jadi Sekolah Tridaya Tunas Bangsa yang terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA, insya Allah di tanggal 19 Agustus ini akan melaksanakan event Semarak 32 tahun Tridaya untuk Indonesia. Jadi kita gabungin nih 32 tahunnya Tridaya yang sudah matang banget gitu ya, dengan 78 tahunnya Indonesia yang semakin melaju. Di event nanti di tanggal 19, kami tunggu 19 Agustus di Semarak 32 tahun Tridaya untuk Indonesia. Acaranya dilaksanakan di 2 gedung, teman-teman. Gedung yang pertama adalah gedung sini, gedung Tunas SMP SMA Tridaya Tunas Bangsa, dan gedung yang kedua di gedung PGTK dan SD Tridaya Tunas Bangsa. Jadi buat teman-teman yang tanggal 19 ada waktu, kami tunggu. Banyak banget kegiatannya di dalam. Pertama ada pentas seni, jadi teman-teman bisa melihat banyak tampilan-tampilan menarik ya. Jadi banyak band-band dari sekolah ataupun sekolah dari Tridaya ataupun di luar Tridaya yang akan tampil. Kemudian yang kedua ada lomba. Siapa tahu nanti teman-teman bisa ikut dan bisa dapat hadiahnya gitu ya. Banyak door prize nanti. Jadi ada lomba rakyat, lomba khas 17 Agustusan yang kita modif juga. Teman-teman bisa ikut di sini juga. Kemudian ada bazar. Bazarnya bazar entrepreneurship. Jadi kebetulan kami ada program entrepreneurship baik itu di SMP atau di SMA, bahkan di SD Tridaya Tunas Bangsa. Kegiatannya adalah bagaimana kita melatih skill wirausaha kita, dan bazar ini menjadi salah satu wadahnya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau datang melihat produk-produk yang kami jual dari siswa-siswa Tridaya, silahkan bisa beli, harganya miring kok gitu ya. Kemudian ada apalagi, ada bakti sosial teman-teman. Cuman bakti sosialnya mungkin akan dilaksanakan setelah eventnya. Bakti sosial kebetulan bersama komite sekolah Tridaya mengadakan bagi-bagi sembako gratis pada masyarakat gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lihat di 19 Agustus nanti, dan kami tunggu kehadirannya. Ada satu lagi teman-teman, boleh dicek IG kami di SMA Tridaya, SMP Tridaya, SD Tridaya ataupun TK Tridaya. Ada satu lomba yang memang membutuhkan teamwork yang baik gitu ya. Jadi lomba Reels Instagram untuk 32 tahun Tridaya. Jadi silakan, itu lombanya lumayan besar hadiahnya. Pemenang pertama akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah, dan 2 pemenang favorit yang dipilih oleh juri itu akan mendapatkan masing-masing 500.000 rupiah. Jadi tunggu apa lagi, ikutan ya. Dan sampai ketemu di tanggal 19 Agustus. Nah,
kita kembali lagi ke Novan. Novan juga diundang ya di tanggal 19 Agustus. Silakan datang, bawa teman-teman yang lain, bawa ibu bapak juga. Nggak punya pacar kan, jadi jangan bawa pacar. Oke, nah Nov, tadi kan cerita terkait dengan ya perjuangan Novan lah ya, beradaptasi sampailah kelas 10 gitu ya. Nah, masuk SMA sendiri begitu ada gedung dan lain sebagainya, begitu offline lah ya, jadi dari proses offline online jadi offline gitu ya, dan ada bentukan gedung walaupun belum sesempurna sekarang ya. Pasti ada adaptasi dalam proses belajarnya, betul ya. Jadi boleh nggak ceritain sama saya gimana? Mungkin beda ya waktu kamu SMP ketika belajar, ataupun dibandingkannya ketika online waktu belajar gitu ya. Terus waktu yang lumayan padat dan lain sebagainya. Boleh nggak diceritain lika-liku hidup kamu, senang, susah, sedihnya seperti apa itu selama kamu di fase belajar di SMA? Selama belajar di sini, yang kerasa awal pas transisi itu dari online terus ke offline, itu awalnya kan kalau online kan kesannya lebih santai gitu kan, misalnya di kamar mau guru ngomong aku dengerinnya sambil tiduran kan nggak tahu gurunya gitu kan. tapi sekarang pas saya tahu jadinya. Saya kan udah nggak online. Udah alumni ya. Terus pas udah ke offline tuh kerasa kalau kebiasaan yang online tuh kerasa jelek gitu kayaknya. Kayak harusnya nggak gini gitu, tapi justru kayak misalkan pas offline tuh di kelas teh asa sering ngantuk, terus berangkat sekolah bangun pagi aja kadang suka malas kan, biasa kalau online tinggal nyalain laptop doang, terus ya udah tinggal duduk, terus kadang pakai seragam kadang enggak. Kapan ini beda banget gitu pas offline tuh harus masuk tepat waktu, belum lagi kan berangkat ke sekolah segala macam, itu kerasa jadi pembiasaan baru lagi gitu. Kalau misalkan dulu pas SMP kan ya udah biasa aja gitu kan, sekolah berangkat bangun pagi berangkat pagi kayak gitu. Tapi pas dari online ke offline itu kerasa kebiasaannya ada yang berubah, itu ngerubahnya pun sulit gitu. Bahkan ke jam tidur pun kalau misalkan pas lagi online itu emang kadang sampai agak malam, agak larut malam. Karena kan ya itu sekali lagi ngerasa santai gitu, karena ya di rumah aja nggak mesti kemana-mana. Tapi kan kalau misalkan pas offline harus bangun pagi, harus berangkat pagi, jadi ngatur tidur pun makanya kadang sampai ngerasa ngantuk di kelas tuh, walaupun emang belajarnya seru tapi kadang ya kerasa aja gitu ngantuk. Belum lagi itu pas awal-awal pas udah full offline itu kerasa jadi apa ya, kayak cepet banget gitu perubahan teh. Pas masuk eskul, masuk kegiatan-kegiatan entrepreneur, terus udah gitu tambahan-tambahan TPS yang kayak gitu, terus ya udah itu kerasa emang waktu tuh kesita banget di sekolah, dan kayak berbanding terbalik sama pas online gitu, dimana kayak di rumah terus aja ngapain apa sih segala macam. Jadi merasa emang waktunya produktif banget kalau di sekolah. Iya, sangat dibandingin yang waktu online. Waktu online pun aku ngerasa ini tuh udah cukup produktif gitu untuk skala belajar online, tapi ternyata pas offline aku ngerasa jauh di atas yang online itu gitu. Merasa nggak waktu seingat saya waktu kali kamu offline gitu ya, sekolah lain tuh masih offline-nya tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali, karena kita jumlah siswanya sedikit waktu itu setiap hari ya, setiap hari. Gimana tuh perasaan kamu? Sedih nggak? Pengen seminggu sekali atau gimana? Ya emang asalnya kan ya itu karena kaget juga, maksudnya untuk balik lagi sekolah normal aja kayak ya udah kaget sendiri aja gitu dengan kebiasaan, jadi udah kayak nggak ngepas lagi gitu. Terus kalau misalkan dibilang sedih ya emang pengennya sih justru bertanya gitu kan, kenapa maksudnya nggak dicampur dulu gitu, nggak seminggu sekali dulu gitu dicoba, nanti naik lagi, tapi ya ternyata nggak, terus ya udah dijalanin aja gitu. Gimana dengan segala kondisinya susah, ngerasa seneng juga ada, ya udah aja jalanin dulu aja. Menurut kamu apa manfaat yang kamu dapat ketika sekolah memutuskan untuk tiap hari saat ini? Jadi adaptasinya lebih cepat sih, itu kerasa banget. Karena yang lebih cepat? Adaptasinya. Karena kan kalau misalkan ya itu dari online ke offline tuh emang kerasa produktif juga kurang, produktivitas juga kurang. Tapi karena ya aturan sekolah emang mintanya jadi harus tiap hari offline, ya mau nggak mau kan dari aku juga kayak
mesti ngatur kegiatan sehari-hari dari jam tidur terus bangun terus pulang lagi sampai ke istirahat lagi malamnya. Jadi ya mau nggak mau aku harus nyesuaiin itu dengan paksaan aturan sekolahnya itu. Tapi jadi justru dapat manfaatnya aku juga gitu. Nggak kebayang aja kalau si jamnya tuh kayak ya baru seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu. Adaptasinya bakal jadi lebih lambat. Ya bakal lebih lambat. Yang paling kamu rasakan dari perubahan akademik misalnya apa? Kerasa belajar lebih nyampe gitu. Karena kalau online tuh mau nanya aja kan ribet, harus on mic dulu, belum kendala sinyal segala macam, lagi tengah-tengah belajar kayak tiba-tiba keputus terus hilang. Kalau misalkan offline kan enak, pertama kayak interaksi itu langsung, terus kan ketemu teman awal-awal tuh ya lewat online aja gitu, terus ini offline terus bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa diskusi, belajar bareng-bareng segala macam, terus ketemu gurunya langsung, nanya langsung sama gurunya. Kaget nggak ngelihat guru-gurunya? Iya, ternyata emang di online seru, ternyata pas di offline kayak jauh lebih heboh ternyata guru-gurunya tuh. Makanya jadi belajarnya ya enak pas offline dibanding pas online. Oke, jadi nggak kerasa tertekan banget ya, karena memang guru-gurunya juga ramai ya. Mungkin teman-teman di sini kalau tahu salah satu sistem belajar di Tridaya namanya sistem pendekatan individu. Nah, sistem pendekatan individu ini metode bagaimana guru memang dengan siswa itu merasanya seperti teman ya. Novan ini mungkin merasakan hal itu. Jadi karena guru karena guru merasa seperti teman, anak-anak juga nggak kecanggung ya, siswa-siswa juga nggak canggung nanya main, dan walaupun mereka nggak canggung nanya main, mereka masih punya adab untuk bagaimana menghormati guru ya. Novan ini sering naik gunung juga ya, naik gunungnya seperti apa? Ya itu kebetulan kayak dapat pengalaman pertama kali juga naik gunung, kan biasanya sama teman-teman gitu, tapi ini naik gunung justru sama guru-gurunya gitu. Itu ya nggak tahu, beda aja gitu ya. Seru sih itu, kayak nggak biasa aja gitu. Biasa buat teman-teman maksudnya seumuran gitu, sekelas atau sama teman-teman juga ya, tapi kan ada teman-teman juga, tapi ini justru gurunya ikut gitu, dan ya seru-seru aja, justru makin seru gara-gara ada gurunya gitu kadang. Oke ya. Nah, buat yang pengen seru-seruan sama guru, masuk Tridaya makanya. Tetap iklannya, bukan iklan, emang bener. Oke. Nah, sekarang Nov, kapan kamu merasa kamu harus menentukan tujuan ketika di Tridaya? Harus menentukan tujuan pas mulai konseling itu di kelas 11 ya kalau nggak salah ya, konseling jurusan, terus mulai ada psikotes minat bakat dulu tuh untuk kelas 10 akhir, terus di kelas 11 itu mulai konseling jurusan. Nah, di situ kan pas konseling tuh kayak kayak dikasih tahu gitu mau ke jurusan yang mana, pilihan yang mana. Dan ya aku ngerasa itu ngebantu banget. Kenapa? Karena dijabarin gitu gimana cara aku mencapai tujuan itu, mencapai target itu, mulai dari belajarnya harus kayak gimana, nilainya harus naik terus targetnya kayak gimana itu dijabarin pas lagi konseling gitu. Makanya setelah konseling itu kerasa oh ya target aku tuh ini gitu, dan gimana caranya aku mencapai target aku itu. Ngomongin target, ada naik turunnya dong dalam pencapaian itu. Ceritain perasaannya kayak gimana? Naik turun nilai segala macam. Jadi kan kalau misalnya dikasih tahu, dijabarin pengen jurusan apa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada saatnya ketika tryout naik turun. Boleh tahu nggak perasaannya kayak gimana? Pas awal TO kayak oh ya udah ini mah pertama kali TO, terus kayak nggak usah dianggap serius banget, jadi minimal tahu aja, terus nanti kan dipelajarin. Kan itu kelas 11. Kelas 11 ya guys, udah mulai TO nih. Udah mulai dilatih biar nggak kaget nanti di kelas 12. Nah ya pas kelas 11 kayak bingung juga, jadi kayak masih ya udah bercanda. Oh soalnya kayak gini, ngelihat soal susah juga masih diketawain gitu. Masa soalnya ini nanyainnya ini gitu. Karena kan ya masih kelas 11 gitu. Jadi kagetnya juga dibuat jadi bercandaan sama teman-teman, dibahas sama teman-teman. Cuman dengan kan udah kelas 11 itu terus masuk tuh program TPS, drilling yang kayak gitu kan, itu buat tujuannya kan emang buat naikin nilai TO, buat nanti buat UTBK.
Terus walaupun kayak udah belajar, ngerasa udah belajar banyak, udah ngulang materi segala macam, tapi kan namanya soal kan gak keprediksi. Kadang yang udah dipelajarin justru bukan itu yang keluar, nanti keluar lagi pas kapan. Jadi kadang emang nilai TO turun banget, kadang naik banget. Terus kayak kan itu belum apa ya, jadi pilihan tuh masih bisa berubah gitu, karena kan emang waktunya dari kelas 11 ke 12 masih jauh. Sempet kayak kepikiran kayak ini yakin ini targetnya kayak gini, terus ngelihat nilai TO kayak gini. Tapi kalau misalkan ngelihat belajar kayak aku ngerasa kayak kadang udah maksimal, tapi kadang emang wajar. Kemarin kayak emang kemarin belajarnya kayak ya udah seadanya seperlunya doang, jadi hasilnya segini. Emang kadang ngerasa gitu. Tapi ada juga udah belajar segala macem, tapi kadang nilainya di bawah lagi. Kadang sampai gak naik atau justru ya udah aja sedatar aja segitu terus gitu. Macam-macam. Novan ini pernah angka nilainya itu kalau misalnya kita ikut tes seleksi masuk perguruan tinggi, angka 700 itu udah bagus banget nilainya ya. Jadi Novan pernah sampai di angka 700 juga pernah ya? Pernah. Paling rendah berapa? 400 ya? 400, 300-an pernah. Pernah 300 tapi sekali kayaknya. Iya, sekali 300. 300 Banyaknya sekali, 400. Tapi teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kami mengajarkan terkait pengenalan terhadap target untuk masuk perguruan tinggi. Sebenarnya gambaran awal dari kelas 10 mulai tancap gas itu di kelas 11 ya. Kayak tryout, kemudian konseling yang dalam itu mulai dari kelas 11. Pun seperti tryout itu sebenarnya Novan ini sekarang sebenarnya sudah lulus masuk perguruan tinggi, dan nilai TO dia itu sebenarnya mencerminkan sekali ya, mencerminkan. Jadi walaupun sebenarnya nilai dia pada saat tes masuk perguruan tinggi jauh lebih tinggi dari nilai TO dia, tapi sebenarnya ritme TO itu mencerminkan bagaimana nilai dia nanti pada saat masuk perguruan tinggi. Jadi kita bisa memprediksi bahwa Novan akan lulus di mana gitu. Nah ini ya, makanya teman-teman yang ada di jenjang SMA jangan kelas 11 tuh jangan tiduran wae ya. Ya, Kak Novan capek-capek dulu ya, tapi setelahnya jadi lega ya Nov ya. Jadi jangan bobo aja, jangan mager aja, udah mulai nih. Makanya tadi saya tanya kapan mulai mengenal target, setelah konseling ya. Nah, teman-teman yang misalnya nggak tahu mau kemana, itu berarti nggak jelas berarti itu hidupnya. Jadi mulai nih, nanti kalau ada program di sekolahnya minta tuh konseling sama guru BK-nya di sekolah, kira-kira saya minat bakatnya di mana, lakukan assessment, kemudian nanti diarahkan sama guru BK-nya gitu ya. Nah seperti yang Kak Novan lakukan ini. Nah, tadi kan kita ngomongin terkait dengan ya perjuangan kamu kayak ngenalin target, kemudian pencapaian target, coba ikut TO untuk ngenalin kamu bisa sejauh mana mencapai target itu gitu ya. Nah, saya pengen tahu di akhir-akhir perjuangan kamu. Akhir perjuangan nih teman-teman ya. Jadi saya tahu banget nih Novan ini karakternya melankolis banget gitu. Jadi dia tuh suka cepat cemas gitu ya. Jadi harus banyak diajak ngobrol biar nggak pikirannya kemana-mana. Nah, di akhir perjuangan kamu tuh pada saat mau seleksi perguruan tinggi tuh ceritain tuh gimana sih perasaan kamu, gundah gulana kamu gitu, boro-boro mikirin cewek kali ya. Sob gimana? Kerasa pas akhir tuh pas udah dekat-dekat ke mau UTBK itu nggak tahu kenapa aku justru ngerasa belajar masih kurang. Kayak waktu udah 2 tahun dari kelas 11 terus ke kelas 12, udah 2 tahun tuh panjang banget. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada aja materi yang nggak kekuasain, ada aja materi kayak yang itu harusnya udah bisa dari dulu, tapi kenapa sekarang nggak bisa lagi, kenapa sekarang belum dipelajari lagi. Itu kerasa kayak gitu. Terus masih ngelihat kan terakhir tuh TO tuh makin sering miss, justru seminggu sekali tuh kan waktu itu TO. Kadang ngelihat nilai TO yang harusnya tuh kan ditarget tuh, harusnya tuh ditarget, udah nyentuh ke target, deket-deket target, tapi ini kayak masih jauh gitu, masih di bawahnya aja. Apa emang akunya salah belajar atau emang belum diajarin, tapi udah semua dipelajarin gitu. Terus tadi kalau misalkan cemas, ya justru cemas banget, aku takut banget pas akhir-akhir mau UTBK. Cuman aku ngeyakinin kayak ya udah 2 tahun, bahkan bisa dihitung 3 tahun kan hitungannya belajar untuk nyiapin ujian ini tuh kayak aku percaya nggak mungkin gitu udah usaha segala macam tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi mah kayak
ya minimal dapat gitu kalau lolos. Ya aku nenanginnya tuh dengan aku nginget lagi punya Mengafirmasi target, diri mengafirmasi punya target, dan untuk mencapai target itu aku tuh udah di ujung gitu, udah mau mencapai target. Aku tuh udah belajar 3 tahun ke belakang, segala macam dipelajari dengan ya itu, dengan sisanya kayak tinggal berdoa aja, ya udah. Nah ya teman-teman, kalau nanti teman-teman yang merasakan, ada nggak sih yang pernah ngerasa kenapa kalau pada saat ujian tuh motivasi tuh kayak diuji gitu. Jadi misalnya kita setahun belajar, tapi pas ending-endingnya tuh kayak motivasi tuh turun gitu ya. Mungkin karena capek ya, terus kemudian ada rasa takut yang muncul di sana gitu ya. Nah sama, semuanya juga sama nanti akan seperti itu. Tapi makanya tadi yang saya katakan bahwa perjuangan itu butuh proses ya. Dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Novan ini belajar dari kelas 10, 11, dan 12 tidak pernah sama sekali dikasih cara instan ya, cara instan. Jadi semuanya harus mengenal proses, bagaimana malarnya itu dipakai. Makanya tadi dia bilang, kok belajarnya ini soalnya keluarnya yang ini. Itu awal-awal pasti seperti itu. Kenapa? Kalau pengen belajarnya ini terus pengen keluar soalnya itu, kita nggak ngelatih nalar. Karena kalau yang disebut nalar itu adalah apapun soalnya, kalau nalarnya udah jalan gampang sebenarnya, ya kan? Dan sebenarnya Novan itu mendapat pada saat awal di Tridaya, karena TPS itu baru pertama kali diuji di masa kamu ya, pertama kali jadi TPS. Jadi kayak pemerintah menetapkan bahwa TPS menjadi satu-satunya yang full TPS. Yang full TPS ini di masanya Novan gitu. Nah, jadi kita belum tahu sebenarnya. Jadi kalau dilihat TPS sebelumnya belum tentu sama dengan TPS yang sekarang. Jadi kita pakai semua formasi untuk menguji mereka dengan soal TO. Soal TO dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Bahkan rata-ratanya sulit ya. Bisa dibilang sulit. Bisa dibilang sulit. Betul. Tapi yang luar biasanya apa yang terjadi ketika saat SNBT? Soalnya lebih sulit atau lebih gampang? Justru ngerasa lebih gampang dibanding TO. Kamu tahu nggak kenapa kamu ngerasa lebih gampang? Karena udah kebiasa. Karena udah terbiasa. Malarnya udah jalan, udah terbiasa, dan udah terbiasa juga dengan yang sulit. Jadi soal yang gampang lewat aja jadi gitu ya. Dan ini sebenarnya keuntungan dari ya belajar yang gampang nggak masalah ya. Tetapi belajar dengan step-step dari yang gampang sampai ke yang sulit itu jauh lebih penting, sehingga nanti ketika kita dihadapkan oleh apapun soalnya jadi gampang gitu ya. Dan kamu puas dengan pencapaian kamu? Alhamdulillah cukup puas. Alhamdulillah cukup puas. Kak Novan ini keterima di jurusan di SNBT, keterima jurusan apa? Teknik Geofisika. Teknik Geofisika di UPN Yogyakarta. Tapi sebenarnya dia punya masalah baru ketika keluar. Masalah barunya ini anak muda penuh gejolak perjuangan ya. Jadi perjuangannya ternyata belum berhasil teman-teman. Jadi belum beres ya. Jadi lulus jadi alumni di wisuda, lulus SNBT-nya udah beres gitu ya. Ternyata dia dipilihkan, kebetulan Kak Novan ini mengikuti seleksi kayak BUMN ya. Jadi seleksi BUMN kayak ikatan dinas. Kalau ikatan dinas tuh kayak gimana ya? Ikatan kerja. Jadi lo masuk ke sekolahnya, lo keluar, lo kerja di tempat itu. Nah kayak gitu ya. Ada ikatan dinas yang versi pemerintah tuh kayak STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ada yang versi BUMN gitu ya. Nah versi BUMN ini ada yang PLN ya, dari PLN. Nah, kebetulan dia ikut. Itu pun fase prosesnya juga ikutan panjang. Dan keterima gitu ya, dan keterima. Disitulah perjuangannya dimulai kembali ya. Jadi dia dihadapkan oleh pilihan, saya nggak mau ambil yang mana ya. Kebayang kalau ini cantik, ini lebih cantik nggak ada ya, tapi ini sama-sama cantik, mau ngambil yang mana gitu. Mau ngambil teknik geofisika, sebenarnya dia juga pengen ke geofisika. Atau dia mengambil konservasi energi ya, sistem energi ya, sistem energi di PLN. Dan sistem energi ini ke depan memang lagi dibutuhin, karena kita akan ada, kalau ke depan itu akan berkembang energi terbarukan ya. Jadi dia bingung gitu. Padahal di PLN juga dia udah dapat ikatan kerja ya. Nah, boleh diceritakan gimana itu, seperti itu? Yang ITPLN ini kan kalau misalkan ngelihat yang UTBK, yang SNBT, itu kan udah jelas ya perjuangan dari 3 tahun, udah disiapin matang-matang gitu. Targetnya ini, terus gimana cara mencapai targetnya. Justru yang ITPLN ini, nama kampusnya ITPLN,
itu justru dapatnya tuh kayak mungkin 2 bulan setelah justru nggak 2 bulan, justru seberapa minggu setelah pengumuman SNBT kalau ada dibuka seleksi ikatan kerjanya itu untuk di TPLN nanti katanya dapatnya tuh di PLN Group entah di mananya. Terus kayak awalnya kan udah jelas ya perjuangan dari awal buat SNBT aja. Oh ya udah aja buat SNBT gitu. Ini mah siapa tahu dapat rezeki aja gitu. Kan nggak tahu itu kan tesnya panjang juga. Terus ternyata dapat dan awalnya tuh emang nggak ngarapin banget ya udah aja ini mah buat cadangan. Terus orang tua juga udah ikutin aja udah ikutin aja dulu. Tapi nggak tahu kenapa yang justru nggak dikejar justru yang dapat itu yang aku bingung. Yang membuat kamu ya udah saya ambil yang PLN kenapa? Karena ya itu sih aku lolos di seleksi ikatan kerjanya. Ikatan kerja. Itu terus kan lokasi juga aku pertimbangin ada yang UPN di Jogja, yang kita PLN di Jakarta. Terus kalau misalkan kalau pulang pun atau orang tua pengen nengokin pun kayaknya Jakarta lebih dekat gitu. Jadi mungkin ya sebulan juga bisa pulang atau bisa ditengokin. Jadi ya itu sih. Yang pertimbangan besarnya sih ikatan. Nah, jadi teman-teman yang ada di studio ya, saksi mata, kemudian di caster. Jadi ada alumni kita yang sudah kasarnya dapat kerja di BUMN, PLN, dan harusnya ada jaminan ya sekolah kita nggak akan pernah mati lampu ya. Kalau udah di PLN ya, listrik kudu nyala terus dong. Oke ya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik yang saya banyak tanya pada Novan terkait dengan pada saat rekrutmen dia di PLN ini. Nah, agak beda mungkin pada saat rekrutmen. Kalau di SNBT sih tes ya, ya sudah selesai. Nah, kalau di BUMN ini segala prosesnya dia ikuti dari seleksi akademik, kemudian psikotes, kemudian tes fisik, kesehatan, dan yang terakhir wawancara. Nah, coba kita dengar ya sedikit tentang jadi kayak sudah seleksi kerja ya. Kayak ya iyalah aku ya. Bilang ya. Iya, kayak udah seleksi kerja karena emang dia setelah lulus emang udah kerja gitu. Boleh kasih tahu dia ke teman-teman nih gimana sih proses wawancara yang menyebabkan kamu. Jadi nih teman-teman saya kasih tahu nih Kak Novan ini adalah mantan caster ya. Iya. Mantan pendiri caster. Jadi Broadcasting Tridaya ini angkatan satunya yang mendirikannya salah satunya adalah Kak Novan, dan Kak Novan itu merasakan betapa sibuknya pada saat di caster ini. Kata dia sampai ke sekolah tuh hanya mikirin caster kadang-kadang. Dan kata dia sejak mikirin caster berat badan saya turun kata. Seperti itu ya. Ini ada yang udah turun berat badan nggak mikirin caster? Aduh. Belum ya. Aduh. Nah, tapi yang tidak disangka-sangka terkait caster ini justru menjadi hal yang mensupport Kak Novan bisa lulus ya. Nah, boleh diceritakan nggak terkait dengan wawancara apa saja sih yang ditanya? Mungkin kalau psikotes sudah biasa, kemudian tes akademik udah biasa. Boleh diceritain ke adik-adiknya kamu bisa diterima salah satunya dengan proses wawancara. Ditanya apa aja sih? Jadi pas sebelum bawa kan tes kesehatan dulu. Setelah tes kesehatan tuh selang berapa hari diumumin kalau yang peserta tes kesehatan itu ngumpulin CV untuk nanti untuk tes wawancaranya. Nah, itu aku ngebuat CV berdasarkan ya yang aku masukin tuh pengalaman organisasi di SMA-nya. Nah, salah satunya tuh caster ini gitu yang aku masukin tuh. Nah, pas ketika wawancara juga itu tuh berdasarkan CV, jadi si interviewernya tuh ngelihat CV aku dan aku pun menjelaskan berdasarkan CV aku, dan aku ngejelasin di situ kayak aku pun dapat pengalaman lomba. Terus aku sempat kata Miss kan OSIS, karena kan kalian juga udah ngurusin OSIS ya, hitungannya aku masukin. Terus waktu itu jadi narasumber buat workshop juga pernah. Justru kayak nggak caster doang gitu, ada yang lain, tapi pas aku ngomong, pas ditanya segala macam, emang yang justru banyak ditanyanya tuh tentang kegiatan broadcastingnya ini. Di situ aku nyebutin kan aku bagian dari tim IT-nya dulu di Bali komputernya.
Terus aku pernah ngalamin jadi produser juga. Produser tuh ditanya sama yang nge-interviewnya, produser tuh apa aja? Karena kamu pas jadi produser gimana ngelola timnya? Dan gimana ya? Jadi kesannya tuh kayak kan ditanya, terus bisa ngebuktiin nggak sih omongan kamu tuh bohong atau enggak? Jadi ditanya tuh sampai dalam banget gitu. Timnya berapa aja? Bahkan ditanya temennya siapa aja? Sampai kayak kan Ini harus kenal nggak? mereka juga nggak tahu gitu ya siapa, tapi ditanya gitu siapa aja temennya yang kayak gitu. Terus bahkan sampai yang apa ya, aku agak kaget tuh, dia nanya kayak pas kamu jadi produser ada nggak sih masalah atau kendala yang kamu hadapin, terus gimana kamu mecahin masalah itu. Bahkan sampai pengelolaan uang segala macem, platform yang dipakai apapun itu ditanyain semuanya itu sih. Oke. Jadi teman-teman, kalau di dunia kerja nanti ke depan life skill ini penting ya. Walaupun Kak Novan kurus karena caster, tapi nanti dia gemuk jadi karena caster juga ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman bahwa Tridaya tidak hanya mengajarkan kalian bagaimana mencapai target dengan akademik, tetapi juga dengan hal-hal yang berbau non akademik seperti life skill kalian. Nah, untuk adik-adik yang ada di sini nih, adik-adik kamu ya Novan ya, ini mereka semua banyak yang kelas 10 masih pemula nih ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini benar-benar untuk belajar bagaimana ini tadi kayak tadi ya, ketika kita mengelola sebuah acara, menjadi seorang produser acara, itu pasti akan ada masalah antara satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah itu, gitu ya. Nah, ini kita udah by the way on the way, udah jam 5 aja ini Kak Novan ya. Kita sudah sweet and deep talk bareng Kak Novan. Jadi Kak Novan, kasih dong semangat apa yang kamu ingin ucapkan pada pemirsa di luar sana untuk yang sedang menghadapi gejolak perjuangan naik turun. Adik-adik yang kelas 10 baru mau mulai berjuang, kelas 11 sudah mulai merasakan capek, naik turun. Kelas 12 apalagi ini, aduh udah deg-degan, deket lagi, dibentak lagi gini ya. Boleh nggak disampaikan motivasinya buat adik-adik di luar sana? Kalau mungkin dari aku yang utama mah tetap semangat aja, karena gimana ya, seberat apapun gitu, karena nanti juga misalkan kita dapat kesulitan, kita dapat kesusahan segala macam, kalau misalkan kita bisa ngadapinnya, bisa sabar ngadapinnya, nanti tuh bakal berbuah manis gitu. Kalau misalkan di kelas 10 masih bingung kayak gimana, ya coba aja cari-cari segala macam, cari tahu dulu, explore, ngelihat kayak gimana. Mungkin kalau kelas 11 lagi sibuk-sibuknya, ya coba hadapi kesibukan itu. Maksudnya kalian manage sibuk itu jadi positive thinking ya, jadi positif. Jangan jadi sibuk justru jadi stres, nggak mau ngapa-ngapain, justru jadi nggak mau ikut kegiatan ini lagi. Nah, coba hadapi dulu itu semua. Kalau misalkan nanti kelas 12, yang kelas 12 kan biasanya udah jenuh, aku ngerasa kelas 12 jenuh banget. Ya kuat-kuatin belajar. Pasti kuat-kuatin belajar itu. Karena kelas 12 sudah nggak ada ekskul ya. Iya. Fokus saat belajar ya. Tapi kalian kan sering dapat kegiatan extra bonding dong. Nah, itu lumayan buat nurunin stres, itu kerasa. Oke, jadi sabar dan semangat gitu ya Kak Novan ya. Oke teman-teman, Deep Talk kita kali ini cukup menarik, dan mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang sedang mendengarkan dan melihat acara ini bisa termotivasi dengan cerita Kak Novan ya. Gejolak perjuangan itu pasti ada, gejolak masalah juga pasti ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berjuang menghadapinya. Dan ingat, perjuangan tidak mengkhianati hasil ya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah kuat berjuang, ikhtiarnya sudah kuat, Allah tidak akan memilih jalan yang salah untuk kalian. Dan usaha kita bukan hanya di bumi, tapi juga di langit. Pasrahkan semuanya sama Allah. Terima kasih Kak Novan, sering-sering nanti tengok kami di sini. Takutnya listrik mati Kak Novan. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di acara Bitter selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.